Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater. Kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri. Karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu. Sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kalau Mas Roy kan meneliti ini kan semuanya. Itu sudah salah. Orca sekunder itu sekolah, bukan kuliah. Saya tahu, ya saya tahu tahun berapa. Tahun berapa? Ada catatannya itu hanya 2 tahun di sana, 2002 sampai 2004. Bagaimana Anda mengatakan 2002 sampai 2004? Catatan saya, ya 2007, ya dia itu masuk di MDIS aja, ya kan? 2002 ya itu masuk di Orchard Secondary School. Iya benar kan? Kemudian ya dalam kurikulumnya ya kalau di Singapura itu ada yang percepatan yang ekspres, ada yang natural, ya kan? Ada yang 4 tahun ya, ada yang 4 tahun sampai 5 tahun, ya. Kalau udah teknik ada yang 4 tahun juga. Yang dia lakukan ini 5 tahun. Artinya itu dia bukan orang yang dibilang bodoh, ya. Dia lulus standarnya itu di UK itu tinggi, 70% di UK itu udah top banget. Ya, kenapa saya tahu? Karena anak saya lulusan UK. Mana coba ijazahnya? Siapa lu? Buat apa? Ini yang mau dicari apa oleh pelapornya? Dia mau lihat ijazah aslinya Jokowi aja. Dia mau lihat itu. Ngomonglah baik-baik, Pak. Ini mohon maaf, ampun-ampunan nih saya, Pak ya. Saya mau lihat habis itu kita udah beres sih, Pak. Tapi buat apa? Sama lah, Ken. Kamu juga kalau misalnya ditanya, Ken, lulusan mana? Mana coba ijazahnya? Siapa lu? Lihat-lihat. Kan kita langsung mikirin, oh pinjol nih pasti lu ya. Mau lihat-lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya di channel kebanggaan kita semua, Maret 27. Channel yang nggak cuma bikin kalian melek, tapi juga bikin kalian gregetan, ngakak, kadang sampai pengen banting HP ya, gara-gara dengerin kebodohan pejabat atau tokoh yang sok pinter tapi ternyata ya pekok-pol ya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, diberi kelancaran rezeki dan dijauhkan dari orang-orang yang sok tahu, yang kerjaannya cuma bikin fitnah. Mirip kayak ya kalian sudah tahu lah siapa, si Roy Suryo, si peneliti gadungan, spesialis blunder, master of salah data. Dan langsung saja kita masuk ke topik pertama teman-teman. Ini ada seorang wanita, teman satu alma mater Mas Wapres Gibran ya, yang ikut angkat suara soal ocehan Roy Suryo. Dia ngomong tegas, saya sakit hati dong. Sudah capek-capek kuliah dan lulus, dibilang ijazahnya diragukan ya. Dalam hati pasti wanita ini bilang Roy itu bukan peneliti. Dia cuma pengamat instan yang kalau ngomong juga asal nyeplak ya. Waduh, gila nggak tuh? Orang yang ngerti betul situasi kampus saja sudah bilang kalau si Roy ini asal nyeplak doang. Bukan riset, bukan penelitian, bukan kajian, tapi lebih ke asal ketik, asal cuap, asal viral ya. Itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar. Ada SH, SHUM, SKOM, macem-macem. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2. Either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science, tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater. Kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri. Karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu. Sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang nggak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Coba bayangin, kalau Roy ini bikin skripsi, judulnya mungkin analisis recehan di balik fitnah palsu yang gagal logika. Promotornya siapa? Ya dirinya sendiri. Pengujinya netizen plus Google. Dan hasil akhirnya ditolak dengan predikat pekok ya. Sumpah kalau ada lomba peneliti gadungan nasional, si Roy ini auto juara bertahan 10 tahun berturut-turut teman-teman. Sekarang masuk ke babak kedua. Ini yang bikin ngakak tapi juga bikin kasihan. Mas Roy, Gibran kuliah di Orchard Secondary School tahun berapa?
Kalau Mas Roy kan meneliti ini kan semuanya. Itu sudah salah. Orca sekunder itu sekolah, bukan kuliah. Saya tahu, ya saya tahu tahun berapa. Tahun berapa? Ada catatannya itu hanya 2 tahun di sana, 2002 sampai 2004. Bagaimana Anda mengatakan 2002 sampai 2004? Catatan saya, ya 2007, ya dia itu masuk di MDIS. Oke, artinya silakan diprotes KPU. Gini, tunggu dulu, itu data itu dari KPU. Tunggu dulu. Silakan protes KPU sana. Bentar. Tunggu dulu dong, saya ini dulu. Ya saya jelaskan. Kita kan potong-potong juga tadi. Ya kan, nyantai aja. Ya kan, 2002 ya itu masuk di Orchard Secondary School. Iya benar. Oke? Kan? Kemudian ya dalam kurikulumnya ya, kalau di Singapura itu ada yang percepatan yang ekspres, ada yang natural, ya kan? Ada yang 4 tahun ya, ada yang 4 tahun sampai 5 tahun, ya. Kalau udah teknik ada yang 4 tahun juga. Yang dia lakukan ini 5 tahun. 2002 sampai 2007. Kemudian dia masuk. Salah. Udah sebentar dong, saya selesaiin dulu. Yuk bisa ini. Dia masuk di Management Development Institute of Singapore. Ya kan? Dia selesai 2010, berarti 3 tahun. Memang di Singapura itu, di Malaysia itu juga 3 tahun. Ya, karena itu adalah British kurikulum, ya, karena Commonwealth countries. Kan itu. Dimanapun Malaysia, Australia dan sama itu. Kemudian begini. 2002-2007 itu 5 tahun sesuai dengan kurikulum dari Singapura. 2007 kemudian dia selesai 3 tahun 2010. Nah, MDIS ini bekerja sama dengan Bradford. Kalau di Singapura ya, mungkin ada yang lulusan dari Singapura di sini bisa koreksi saya. Untuk yang lulusan universitas negeri ya seperti NUS, NTU, SMU ya, itu berdiri sendiri. Tapi kalau yang swasta, mereka ini berkolaborasi dengan universitas yang di UK. Salah satunya adalah MDIS dengan Universitas Bradford. Ya, dan dia mendapat ijazah Bachelor of Science bidang marketing. Dan ini dulu, bidang marketingnya ini adalah unsurnya finance dan akuntansi. Kalau sifatnya komunikasi itu gelarnya adalah Bachelor of Arts, BA. Ini perbedaannya. Kenapa di ijazah Bradfordnya itu adalah BSc, marketing, tapi dengan segi bisnisnya, dengan segi keuangannya, ya. Jadi itu perbedaannya. Terus yang saya lihat juga di situ ada gelar second class honors. Second class honors itu 60% sampai 70% kalau di Inggris ya. Sistemnya di Inggris. Kalau first honor 70% ke atas. Artinya dia itu bukan orang level bawah. Bukan, ada lower lagi, lower honors. Itu 50 nilainya. Ya, ini 60%, 70%. Karena apa disebutnya adalah secondary ya class honors. Artinya itu dia bukan orang yang dibilang bodoh, ya. Dia standarnya itu di UK itu tinggi, 70% di UK itu udah top banget. Ya, kenapa saya tahu? Karena anak saya lulusan UK. Bayangin, ada jutaan orang lagi nonton TV ya, terus ada acara debat atau talk show. Tiba-tiba si Roy ini muncul dengan wajah penuh percaya diri, ngomong panjang lebar, pakai data, katanya begini, katanya begitu, dicecar sama narasumber lain. Datanya diminta bukti, hilang semua. Data kagak ada, sumber nggak jelas. Akhirnya ngeles ke sana kemari kayak anak kecil ketahuan nyontek ujian. Dan yang paling epic teman-teman, ada momen dimana Bang Andi Aswan bikin Roy ini sampai terpojok ya. Ngomong salah, dibantah, ketahuan bohong, terus akhirnya mewek ya. Serius, ini kayak drama Korea tapi versi murahannya. Bedanya kalau drama Korea ini bikin orang baper, drama Roy ini bikin orang ngakak sambil tepuk jidat. Kalau boleh kasih judul untuk adegan itu, Roy dan Air Mata Fitnah. Sutradara netizen, penulis skenario Roy sendiri, genre komedi tragis. Oke, belum selesai ya. Babak ketiga ini lebih sadis lagi ya. Yakni Bung Henry Satrio, pengamat politik yang cukup dikenal, juga ikut membungkam Roy Suryo. Dan cara ngebantainya itu halus tapi tajam. Emang lu siapa kok ngurus-ngurus ijazah? Waduh, mak jelek banget ya. Roy ngotot dengan datanya, sok-sokan nganalisis. Bung Henry cuma kasih 1-2 poin yang simpel tapi nusuk. Hasilnya Roy langsung kecut, nyungsep, salah tingkah. Nah, coba ijazahnya. Siapa lu? Buat apa? Ini mau dicari apa oleh pelapornya? Dia mau lihat ijazah aslinya Jokowi aja. Dia mau lihat itu. Ngomong baik-baik, Pak. Ini mohon maaf, ampun-ampunan nih saya, Pak ya. Saya mau lihat habis itu kita berberes ya, Pak. Tapi buat apa? Sama lah, Ken. Kamu juga kalau misalnya ditanya, Ken, lulusan mana? Mana coba ijazahnya? Siapa lu? Lihat-lihat, kan kita langsung mikirin mau pinjol nih pasti lu ya. Mau lihat-lihat. Kalau orang normal habis dipermalukan kayak gitu mungkin malu, diam dulu atau introspeksi ya. Tapi Roy ini memang beda teman-teman. Besoknya dia nongol lagi dengan gaya sok tahu, bawa data baru yang kalau dicek lagi-lagi zong ya. Ini orang benar-benar kebal malu. Mungkin kalau ada vaksin anti malu teman-teman ya,
Roy ini overdosis. Kalau kita kumpulin semua blunder Roy, mungkin bisa jadi buku tebal 500 halaman. Judulnya 1001 Kebodohan Roy Suryo, dari ahli IT jadi ahli fitnah. Bestseller? Jelas. Karena siapa sih yang nggak pengen baca komedi nyata yang menyedihkan ini? Bayangin aja, di satu sisi ada rakyat yang lagi susah, butuh tokoh yang bisa kasih pencerahan. Di sisi lain ada Roy yang sibuk bikin fitnah murahan. Kalau dibandingin sama tukang bakso ya, jujur saja mending tukang bakso teman-teman. Soalnya ya, tukang bakso jelas manfaatnya, bikin kenyang. Lah Roy bikin kenyang juga, tapi kenyang ketawa. Jadi kesimpulannya teman-teman, Roy Suryo ini bukan peneliti, bukan ahli, bukan pakar. Dia cuma ahli fitnah dengan spesialis ngawur. Track recordnya salah data, salah ngomong, salah analisis, salah semua. Kalau gini terus ya rugi bandar dong ya. Makanya kalau ketemu berita atau analisis dari Roy Suryo ya, jangan langsung dipercaya. Lebih baik cek dulu, atau lebih gampang anggap aja itu stand up komedi gratis ya. Nah teman-teman, segitu dulu video dari Maret 27 kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini biar makin banyak yang sadar, dan jangan sampai kita terus-terusan dibodohi sama ahli salah kaprah. Sampai ketemu lagi di channel Maret 27 dengan konten pedas, kritis, tapi tetap bikin ngakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.